Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Edo ya untuk minggu ini. Kemarin Pak Edo kan sudah membahas mengenai pengajuan arbitrase, dan itu kan poin yang 1 ya. Sekarang yang poin kedua, pengajuan arbitrase itu memohon mengajukan surat tuntutan kepada arbiter yang memuat nama lengkap, tempat tinggal, dan tempat rujukan para pihak. Yang kedua, uraian sikap tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti. Terus yang ketiga, isi tuntutan yang jelas pasal 38 itu ada di Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase. Nah, di sini arbitrase akan menyampaikan satu saja tuntutan tersebut kepada termohon dengan sertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya syarat tuntutan tersebut oleh termohon. Nah, di sini 14 hari itu maksudnya kalau kamu dapat surat dari seorang arbiter ya tentang sengketa permasalahanmu, kamu harus segera menanggapinya, mensetujuinya atau tidak mensetujuinya. Kalau kamu nggak melakukan tindakan apapun, berarti kamu dianggap mensetujuinya selama 14 hari kerja. Gitu, misalnya seperti itu. Di sini katakan 14 hari, berarti tidak ada ketentuan hari kerja. Berarti hari Minggu, Sabtu pun dihitung di sini. Hari libur pun dihitung. Jadi di sini artinya kalau seandainya kamu dapat surat dari arbiter tentang persengketaanmu, tentang pihak-pihak yang bersengketa dengan kamu, tentang pengadilan niagamu, itu kamu harus memberikan tanggapan, memberikan keberatan, apapun itu. Kalau seandainya kamu ingin memberikan keberatan, kalau nggak memberikan keberatan, nanti dari arbiter akan mendaftarkan surat itu saya nanti ke dalam pengadilan negeri. Kalau dalam pengadilan negeri nanti yang eksekusi pengadilan negeri. Dipikir lagi ya. Terus yang ketiga, di sini ada putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu ada 2 jenis putusan arbitrase. Yang pertama, arbitrase dari nasional dan internasional. Yang nasional itu harus mencakup tentang nasional itu ya, kalau kamu sengketa di Indonesia ya menggunakan peraturan Indonesia. Kalau kamu sengketa di luar negeri ya kamu menggunakan arbitrase internasional. Ini putusan dari arbitrase yang di luar negeri. Kalau kamu kalau misalnya kamu bersengketa bahwa bermasalah di Indonesia tentang perniagaan, berarti pakainya Indonesia. Kalau di luar negeri, ya pakainya luar negeri. Iya, maksudnya iya. Karena di luar negeri ya. Karena itu kasih tahu ya. Ada poin-poin yang harus kalian ingat. Di Indonesia itu cuma mengatur arbitrase mengenai perniagaan. Kalau di luar negeri itu macam-macam arbitrase. Nggak hanya tentang perniagaan. Seperti itu. Jadi pernah dengar nggak istilah tentang perjanjian bilateral sama multilateral? Itu kadang-kadang perjanjian itu digunakan untuk negara satu dengan negara yang lain, seperti itu. Nah, kadang-kadang di situ tuh ada perjanjian mengenai di negara tuh, di negara Malaysia, tuh nggak ada masalah tentang ini gitu, tentang A, tentang subjek A. Tapi kalau di dalam Indonesia, itu bermasalah sekali. Gitu. Mesti seperti itu, contohnya seperti itu ya. Kalian nanti kalau nggak tahu tanya PD. Nah di sini pelaksanaan putusan arbitrase nasional, ini kan udah bilang eksekutor itu dari pengadilan negeri, sebenarnya bukan pengadilan negeri tapi dari ketua pengadilan negeri. Nah tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah pendaftaran putusan arbitrase khususnya kepada pengadilan negeri dalam wilayahnya. Keputusan tersebut dikeluarkan, pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Nah, jelas ya? Tadi dari arbitrase itu ngasih waktu 14 hari kepada para pihaknya. Jadi dikasih waktu 14 hari lah. Terus dari arbitrase itu memberikan ke pengadilan negeri itu 30 hari. Jadi kan jadi itu dikasih waktu res sampai tanggal 15, 16, 17 kan tanggal 14 itu masih di para pihak yang bersengketa ya, atau para pihak yang bersengketa. Baru setelah tanggal 15-nya, misalnya 15 harinya itu baru didaftarkan ke pengadilan negeri, seperti itu. Karena di sini ketentuannya 30 hari. Jadi kasih waktu, kalau nggak ada masalah tidak terpakai segera. Nanti yang eksekusi adalah ketua pengadilan negeri. Secara
apa namanya, secara textbooknya seperti ini, tapi dalam prakteknya nggak seperti ini. Dalam prakteknya itu mereka bahkan dari pengadilan negeri itu tidak seperti ini. Jadi asalkan dari para pihak sudah setuju sepakat mengenai itu, ya sudah didaftarkan, harus dieksekusi sama mereka sendiri. Jadi nggak nunggu dari hakimnya, nggak nunggu dari waktunya. Ya, tapi memang sesuai aturan seperti itu. Kadang-kadang kan teori dan praktek beda ya. Ini lagi, terus pelaksanaan putusan arbitrase internasional lah ini. Urusan pelaksanaan arbitrase internasional itu dilakukan eksekutornya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Pusat. Tahapannya sama, 30 hari kerja. Jadi setelah pendaftaran putusan arbitrase di wilayah pusat itu dikeluarkan, pendaftaran harus dilakukan selama 30 hari kerja. Terus pembuatan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat. Jadi tetap ada ketua. Syarat pengakuan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Tadi kan dibahas mengenai apa itu perjanjian bilateral dan multilateral. Terus putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Jadi itu putusannya di Indonesia, putusannya di apa namanya di Indonesia itu cuma terbatas mengenai perdagangan. Kalau seandainya di luar negeri ada masalah tentang selain perdagangan, yaitu Indonesia nggak bisa ranah seperti itu, nggak ada ranahnya. Jadi dia cuma sampai tentang perdagangan tok. Paham ya? Kalau misalnya kita dua negeri ada masalah arbitrasenya tentang yang luar perdagangan, ya kita kena. Ya. Dalam putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang penting tidak mengenai ketertiban umum. Ya kan sini kan, berarti terbatas. Oh, bukan. Berarti kalau di luar negeri, ya perdagangan tok. Jadi kalau apa namanya, yang bisa diakui di Indonesia cuma perdagangan tok. Tapi kalau ada pengajuan tuntutan lain dari luar negeri, kita nggak tetap kebal ya, karena kita arbitrasenya itu tentang perdagangan tok. Seperti gitu ya. Terus syarat pengakuan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi setelah dapat pengakuan dari Ketua Pengadilan, baru bisa melakukan eksekutor. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud pada huruf A menyangkut negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dari MA coba, dan sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti itu. Masih di sini. Langsung selesai ya. Biaya arbitrase. Biaya arbitrase menentukan biaya arbitrase yang meliputi honorarium arbiter. 2. Biaya perjalanan dalam biaya lainnya dikeluarkan oleh arbiter. Yang ketiga, biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa dan biaya administrasi. Jadi ada 4 biaya yang harus dikeluarkan ya. Terus biaya arbitrase diberikan kepada pihak yang kalah, kecuali jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase diberikan kepada para pihak secara seimbang. Jadi pihak yang kalah nanti mereka akan menanggung semuanya, tapi kalau sebagian yang dikabulkan, ya kayak tadi, seandainya itu bagi rata sama rata. Seperti itu. Terima kasih. Ini sudah selesai. Perjalanan itu sudah selesai untuk arbitrase. Ya toh. Nanti mungkin minggu depan Pak Edo akan nyuruh kalian belajar mengenai kasus arbitrase. Jadi biar lebih paham. Kalau teori itu kan pusing kan, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.